ada akhirat sesudah dunia. Dan yang membuat seorang begitu cinta kepada dunia adalah perempuan. Betul nggak Bu? Tadi saya udah sampaikan perempuan itu makhluk yang sangat luar biasa. Tapi ternyata perempuan itu lama, lola. Betul nggak? Betul nggak? Lihat perempuan kalau naik motor, udah hidupin lampu sen dari tadi belum belok-belok. Betul? Apalagi kalau yang muda-muda. Bro, kalau lagi nembak cewek lola nggak bro? Lola nggak? Hah? Cewek itu lola, begitu bilang suka, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jawabnya apa? Aku pikir-pikir dulu ya. Berapa lama? 3 tahun. Ya Allah. Ada yang lebih aneh. Status yang aneh apa? Status, oh ya, makasih. Dikasih air putih emang nggak ada susu? Kak, maaf penitia bercanda. Sebentar lagi. Ya Allah. Perempuan status yang paling aneh itu apa? Status kita jalanin dulu aja. Begitu bilang sama cewek, mau nggak jadi pacar aku? Kita jalanin dulu aja ya. Begitu udah jalan 1 tahun, si cowok minta kepastian. Sebenarnya sayang, sebenarnya hubungan kita itu apa? Jawab sama ceweknya, maaf ya, sepertinya kita udah nggak cocok lagi. Sering nggak bro? Sering nggak? Kok cewek yang jawab? Pengalaman sering PHP ini cowok. Bagus PHP-in daripada PHO. PHO apa? Cerdas ya kalau urusan cinta. Insya Allah. Ini kelas berapa sih? Anak SMP? Anak SMA kecil-kecil gini. Udah jago pacaran berarti ya. Cabe-cabean, astagfirullahaladzim. Ibu. Ya Allah. Ya Allah. Saya minum dulu ya sebentar. Allahu Akbar. Jauh-jauh dari Riau, saya dari Riau, disungguhin cuma air putih. Allahu Akbar. Bismillah. Minum itu sunnahnya berapa? 3 kali. Innallaha la yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah suka sama yang ganjil-ganjil. Makanya Bapak, Pak, yang ada di sana bro, kalau masih punya istri 1 tambah bro, sampai 3 bro. Mau? Bu, dalam Al-Quran itu nggak ada kalimat 1. Fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Siap suaminya punya 4? Siap? Penghuni surga itu insya Allah nanti calon-calon bidadari surga. Bidadari surga itu seorang laki-laki diberikan begitu banyak dan insya Allah. Tapi bedanya di surga itu rasa cemburu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan manapun pasti pengen dipoligami. Tadi bicara apa ya? Yang terakhir, cinta kepada dunia. Saya kasih tahu, mula-mula ini namanya kampung Nurul. Kampung apa? Oh, Pondok Cabe. Awal-awalnya kita tidak tinggal di Pondok Cabe ini. Mula-mula kita tinggal di alam ruh. Berapa lama kita di sana? Cuma Allah yang tahu. Sebelum jasad diciptakan, ruh sudah diciptakan. Dari alam ruh, atas kerjasama yang baik antara ibu dan bapak kita, pindah kita ke alam rahim. Dari alam rahim, atas dorongan ibu bidan, pindah kita ke alam dunia. Di alam rahim berapa bulan? Berapa bulan? Ada yang 2 tahun. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah pada kumisan. Kelamaan ngetemnya ya. Di alam rahim. Di sini kalau melahirkan rumah sakit bersalin dekat nggak? Kalau di tempat saya rumah bersalin itu jauh. Jadi kalau orang bersalin itu sampai sekarang masih pakai dukun beranak. Semuanya pakai dukun beranak. Sama, saya juga lahir, tapi bukan pakai dukun beranak. Pakai dukun cabul, dukun santet. Jadi sekarang rumah sakit nggak ada. Bahkan
Bahkan begitu saya lahir dipukul sama dukunnya. Woi, masuk lagi lu. Kenapa gue dipukul masuk lagi? Karena gue keluarnya pakai kaki kiri duluan. Marah dukunnya, woi masuk lagi, nggak sopan lu. Keluar pakai kaki kiri duluan. Emang lu pikir ini turun angkot? Gue masuk lagi, maaf mbak, maaf, masuk lagi gue. Jadi kayak gini. Allahu Akbar. Gokil. Kali parkiran. Bahkan sekarang sudah ada rumah sakit. Tapi begitu gue pulang ke Riau, gue sakit, gue masuk di rumah sakit ditolak sama pihak rumah sakit. Tahu nggak kenapa ditolak? Karena gue datangnya di rumah sakit bersalin. Ya Allah. Dari alam rahim pindah kita ke alam dunia. Berapa lama kita di sini sesuai jatah? Ada yang 2000 tahun seperti Nabi Adam alaihi salam. Ada yang 950 tahun seperti Nabi Nuh. Ada yang 63 tahun seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencontoh Nabi, umur kita itu hanya 63 tahun. Kemudian dari alam dunia kita pindah ke alam barzah, alam kubur. Berapa lama kita di sana? Sampai hari kiamat. Ibu, Bu, nanti kalau di alam kubur ditanya nggak sama malaikat? Pertanyaannya apa? Sekarang reputasi malaikat itu menurun. Reputasi malaikat itu menurun ketemu sama anak-anak alay 2014. Begitu ditanya sama malaikat, "Marrabbuka?" Apa jawab anak alay? Kasih tahu nggak ya? Makin gedek malaikatnya, tambah marah. "Waman nabiyuka?" Apa jawab anak alay? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Malaikatnya tambah marah. "Saya ini malaikat. Kurang ajar, saya lempar kamu ke neraka yang panasnya tidak ada tandingannya dengan panas apapun yang ada di dunia ini." Apa kata anak alay? Terus gue harus ngomong wow gitu? Aduh ya Allah. Ini udah kelamaan ya. Ibu enak dibawa ketawa. Oh, saya di sini capek. Ceramah itu capek. Kita udah ngomong, mikir ini abis ini ngomong apa lagi. Ini bingung ini ngomong apa lagi. Aduh. Kemudian dari alam barzah pindah ke alam akhirat untuk dipintakan pertanggungjawab apa saja yang pernah mereka lakukan di permukaan bumi ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan mereka akan bicara dan kaki mereka akan menjadi saksi apa saja yang pernah mereka lakukan di permukaan bumi ini. Yaudah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya. Kesimpulan dari pembicaraan saya pada mahram hari ini, yang pertama tauhid. Artinya apa? Sesulit apapun musibah yang kita hadapi di tahun baru ini, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi yang kedua, persamaan dan persaudaraan. Silaturahmi dibudayakan. Jangan ada sifat dendam, karena sifat dendam ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kemudian misi yang ketiga, pesan yang ketiga untuk tahun baru Hijriah, mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Bro, woi, jangan suka mainin hati perempuan, bro. Kemudian yang keempat, jangan begitu terlalu cinta kepada dunia. Itu saja dari saya, Al-Fakir Ad-Doifi Allah. Saya undur diri. Subhana rabbi haza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.